mahasiswa. Gitu kurang lebihnya. Saya mengerti kenapa mereka marah. Iya. Saya juga Saya tidak dalam artian silakan kamu ya mahasiswa jalan. Saya mengerti kenapa mereka melakukan itu. Saya mau tanya, saya geser topik. Udah Ferry pasti nonton video saya, penjelasan saya tentang kenapa saya nggak setuju itu. Ya. Ada kaitannya dengan apa yang terjadi saya di Samarinda. Iya. Ini acara stand up, dapat izin. Terus saya ngomongin hal yang kalangan nggak setuju. Ya karena kekuasaan di sana sudah menduga Mas Panji akan bicara itu kan. Bahkan, iya betul, kemungkinan besar saya akan ngomongin itu, dan mereka juga bahkan terlibat kerjasama sama eventnya. Oh. Nah, terus udah gitu, saya terganggu kan dengan ini. Gue punya acara, gue punya opini gue mungkin lo nggak setujui, tapi menurut gue lo nggak berhak kayak gitu teriak-teriak ngeganggu acara gue yang gue dapatkan dengan izin. Udah Ferry pendapatnya seperti apa ketika gue bilang, makanya ketika gue ngelihat di situ, gue juga jadi susah untuk, karena gue tahu rasanya jadi mereka. Gue pikir gue udah dapet izin, terlepas dari omongan, nih gue 3 orang itu ya. Ini acara gue udah dapet izin, 5 lah sama Arya sama Budi, udah dapet izin. Oke lah omongan gue nggak disetujuin, tapi apa iya lu boleh masuk kemudian ngeganggu acara gue yang udah didapatkan dengan izin? Sama kan seperti yang gue, lu mungkin nggak setuju sama gue ngomongin Rudi Masud dan Dinasti Masud, tapi kan ini kan tempat gue, ini kan waktu gue, ini kan panggung gue. Gue nggak setuju. Tuan rumahnya siapa? Tuan rumahnya Mas Panji. Ngapain Mas Panji berunding dengan maling? Kenapa Tuan Mas rumahnya Panji? Yang punya acara Mas Panji. Orang bayar masuk ke rumah Mas Panji, acara itu bayar. Tuan rumahnya Mas Panji. Sekarang ngapain Mas Panji berunding dengan maling? Oke, jadi menurut Uda Ferry, Malingnya mereka. oke, bedanya sama UGM, Malingnya yang 3 itu. tapi kan ini kan acaranya anak UGM. Yes. Konteksnya begini ya. Mereka disadari oleh anak UGM adalah orang yang membuat kebijakan banyak masalah. Ya kan? Saya ceritakan salah satunya masyarakat adat. Mas Panji perlu tahu juga, selain masyarakat adat, banyak perampasan tanah luar biasa. Dan itu pelakunya. Yang bagi teman-teman di daerah itu memilukan. Itu sebabnya saya bisa memahami kalau dalam konteks banyak hal mereka mempertanyakan orang yang membuat problematika pertanahan ada di Republik ini. Orang itu juga yang sama dengan pagar laut sampai hari ini nggak selesai. Jadi konteks bahwa mereka tahu sesuatu permasalahan pertanahan di Indonesia ada di Nusron Wahid, itu wajar bagi saya. Apalagi Mas Panji juga nonton kan betapa sengaknya orang ini. Betul. Dan di titik tertentu, Sengak adalah kata yang sangat tepat. dan saya merasa kalau mereka marah dengan data yang ada, wajar. Saya kan berkegiatan di ruang lingkungan hidup juga nih Mas. Saya merasa ketika teman-teman cerita dampak lingkungan hidup, saya susah menerima Republik ini membiarkan itu. Iya, tapi yang kita kayaknya nggak sepakat adalah kita nih sama-sama nggak sepakat nih dengan pemerintah. Iya, saya bisa memahami, maka saya bilang saya bisa mengerti kenapa, tapi saya harus lawan. Karena Mas Panji melihat dalam konteks acara Mas Panji, tidak pendekatan korban. Pada saat itu saya ngerasa korban. Iya, karena Iya. saya setuju Mas Panji harusnya melawan karena Mas Panji korbannya. Iya. Kalau di sisi mereka, situ, mereka pelakunya. nah ini yang berbeda. Kalau saya ngelihatnya, mereka justru adalah korban. Mereka yang punya acara. Sebenarnya pertanyaan pertama adalah, kenapa mereka dapat izin? Kita tahu kan, kita kan bisa menduga kan. Kekuasaan. Nah berarti yang digeruduk harusnya kan pihak kampus yang kasih izin kan. Demonya ke sana dong. Ya bisa saja itu bagian dari kedua-duanya. Mereka mengusir kekuasaan pemerintah, tentu yang akan tersinggung banyak orang. Udah nggak khawatir bahwa kalau kita ngegituin acara orang, suatu hari kita digituin lagi? Saya berpikir potensial dilakukan seperti itu, terutama ketika waktu-waktu politik sedang memanas, sangat besar. Tapi saya harus jalan. Nggak semua orang akan senang dengan saya. Iya, artinya
itu yang saya bilang mata dibalas mata akan membuat semua orang jadi buta kan. Jadi kayak waktu diskusi riset Indonesia disamperin tentara, bukan tentara sih, itu waktu itu pesta babi, samperin tentara. Riset Indonesia, beda bukunya juga disamperin orang dibubarin. Kita nggak suka itu. Kemudian ketika kita lihat pihak yang di seberang, yaitu pemerintah yang kita anggap sebagai maling, yang punya acara sah, kita bubarin. Mereka nggak suka seperti itu. Akhirnya kan nggak selesai kan, karena begitu mulu jadinya. Pendekatan Mas Panji itu yang berbeda dengan saya dalam melihat siapa mereka. Mereka sebagai korban atau sebagai pelaku. Dalam konteks teman-teman riset Indonesia, mereka korban, pelakunya negara. Dan ini negara yang sedang melakukan banyak hal dalam ruang pertahanan. Kalau Mas Panji coba menarik apa yang terjadi di daerah-daerah, di lapangan, soal pertahanan, mungkin Mas Panji yang mesir. Ini yang kita nggak ketemu sih, saya baru sadar. Saya ngelihat dari konteks yang punya acara. Saya yang punya acara, saya diganggu. Mereka yang punya acara, mereka diganggu. Melihat pembuat kebijakan. Iya, tapi kan di matanya mereka, saya ini penjahatnya. Waktu di Samarinda nih. Mereka yang lihat saya penjahatnya. Orang-orang ini. Tentu kita akan ngerasa aneh. Lu kali penjahatnya. Ya, perspektif korbannya beda. Iya. Saya dalam kasus Mas Panji melihat Mas Panji korban. Betul. Dalam kasus UGM saya melihat korbannya rakyat Indonesia. Iya, betul. Kita perspektif korbannya begitu. Karena saya datang dari penyelenggara acara. Saya sangat khawatir. Yang menyamakan itu yang menurut saya agak aneh juga. Kenapa disamakan dengan peristiwa Mas Panji? Karena dalam konteks usir-mengusir mengganggu acara kan. Ya ini tapi pendekatan relasi kuasanya beda ya? Iya, betul. Betul, kalau poin relasi kuasa itu saya sepakat kalau Mas Panji berpikir demikian. Iya, jadi kalau atas dasar relasi kuasa, maka si penyelenggara acara adalah maling, adalah perusak acara. Mereka perusak dari berbagai hak warga negara. Mereka perusak apa yang terjadi di Indonesia gitu. Iya, kan itu disinggung mahasiswa. Apa yang terjadi di Merauke. Apa balasannya Mas Panji? Kan dengar, silahkan ayo kita datang. Itu juga digunakan ke saya oleh pemerintah untuk urusan swasembada di Merauke. Ayo kita datang. Bagi saya, apa kaitannya datang ke lokasi swasembada lahan? Untuk apa? Kan Anda tinggal memperbaiki kebijakan. Itu tidak mengubah sesuatu. Berikan kami data, nasib orang berubah. Bukan berapa banyak jumlah sawah, nggak mengubah sesuatu apapun. Saya dipermasalahkan soal lahan itu dengan mengatakan dia tidak mengerti bahwa kalau terjadi swasembada pangan itu saja sudah salah. Yang mereka kampanyekan oleh negara swasembada beras, swasembada pangan masih banyak yang lainnya. Daging kita mesti impor, bawang kita mesti impor dan lain-lain. Kamuflase data itu dengan alasan ayo datang itu tidak membantu publik menerima kebenaran. Nah, mahasiswa diperlakukan gitu, ngapain juga datang? Sekarang kayaknya gerakan mahasiswa kalau sudah disogok suruh datang ikut selesai urusan. Apa yang terjadi di UGM dan UI bagi saya gerakan luar biasa selalu. Dan bagi saya tugas saya mengapresiasi. Karena kalau Mas Panji mau menelusuri apa yang akan terjadi dan segera terjadi, Mas Panji mungkin akan respect. Kalau militeristik terjadi di Republik ini dengan segala penguasaan lahan Mas Panji, humor seperti Mas Panji mungkin tidak. Saya nggak kehilangan, bukan berarti saya tidak setuju sama mereka, bukan berarti saya nggak respect. Iya. Dibutuhkan keberanian juga untuk melakukan itu. Hanya saja saya hanya khawatir apa konsekuensi dari itu gitu. Dan kalau misalkan semua ajakan, mungkin saya terlalu berharap ideal. Saya berharap kalau misalkan kita ngelihat kan diskusi kayak gitu kan banyak banget di Amerika Serikat. Iya. Kayak town hall gitu terus dikelilingin dan tajam-tajam gitu. Saya berharap mulut, kalau tadi kita ngomongin Sengah ya, mulut sungainya Nusron Wahid dibalas dengan skakmat gitu. Ada orang berdiri ngomong sesuatu skakmat tanpa harus merusak apa yang jadi
inti dari acara itu. Mungkin itu yang saya harapkan. Emang lu nggak bisa ya berdiri ngomong sama Budiman Sujatmiko, A B C D E F G, dia nggak bisa jawab. Nusron A B C D E F G, dia nggak bisa jawab. Itu akan terasa sama gitu ranahnya. Mereka kalah dalam permainannya sendiri. Itu yang tidak dipahami oleh Tan Malaka. Ya karena Ngapain juga diskusi dengan penjajah Belanda. Itu sebabnya dia menentang di titik tertentu rencana-rencana diskusi dengan kolonial. Debat memuncak. Panji Pragiwaksono dan Ferry Amsari saling adu argumen soal aksi mahasiswa membubarkan forum diskusi. Panji menilai cara tersebut berisiko menggerus prinsip demokrasi. Sementara Ferry menegaskan aksi itu lahir dari kemarahan terhadap relasi kuasa yang dianggap tidak seimbang. Perbedaan sudut pandang keduanya memicu salah satu perdebatan paling panas dalam diskusi ini. Itu bukan untuk aktivis mahasiswa, itu untuk parlemen. Clear Mas Panji menyebutkan MPR, DPR, DPD. ya, Saya tidak nangkap kalau itu dikaitkan dengan sikap hikmat kebijaksanaan. DPR-nya saja tidak hikmat dan bijaksana buat undang-undang dan segala macam. Kenapa sesuatu yang tidak ada original intentnya, maksud aslinya ditujukan pasal itu, Mas Panji kutip untuk kemudian mempertanyakan aksi mahasiswa? bagi Uda Ferry Pancasila itu kepastian apa cita-cita? Cita-cita. Nah, betul. Fokus itu. Berarti Jiwa bangsa. setiap sila itu isinya sesuatu yang lagi kita ingin usahakan untuk capai. Bahwa sekarang belum terjadi bukan berarti itu salah. Kebayang nggak maksudnya? Jadi kayak persatuan Indonesia. Maksud sila itu saya nggak nangkap di sila 4. Kalau Iya. sila 2 saya masih oke. Ngerti kan? Ya. Oke. Sebenarnya kan poin dari sila 4 itu adalah bahwa rakyat itu mesti mengorganisir diri, kemudian menghasilkan sebuah kesepakatan yang didasarkan kebijaksanaan untuk kebaikan orang banyak. Dalam kelembagaan itu DPR, DPRD, DPD, zaman dulu ada USDA dan segala macamnya. Dalam kelembagaan. Tapi secara prinsip sila keempat itu adalah kita bareng-bareng diskusi untuk bareng-bareng dengan dasar kebijaksanaan untuk jadi patokan kita maju ke depan. Saya merasa diskusi itu tidak dilakukan dengan matang dan mungkin tidak didasari kebijaksanaan. Makanya saya ngerasa mahasiswa ngegeruduk acara itu tidak didasari kebijaksanaan. Karena menurut saya dia punya acara, dia punya hak. Kalau lu melawan, lawan dalam konteks acara. Tapi bukan dengan merusak acara, karena saya dirusak acaranya. Sementara yang menyelenggarakan acara penuh hikmat dan kebijaksanaan. Ya, karena kalau tahu mereka salah, jangan diikutin. Enggak. Masa salah diikutin juga? Oke, saya terima dulu mahasiswa tidak hikmat dan tidak bijaksana. Ya. Yang buat acara hikmat dan bijaksana. Pemerintahnya menurut Uda Ferry memang Mereka baru selesai demo, orang sedang marah dengan pemerintahannya. Dia datang ke kampus, diskusi dengan berbagai perspektif ala pemerintah, itu bijaksana dan hikmat menurut Mas Panji. Menurut saya, kalau orang datang untuk ngajak dialog, kita nggak lawan dengan dipukul. No, that's not the point. That's exactly the point. Nah, saya mau mempertanyakan mereka. Mereka baru selesai demo nih, di demo oleh Si UGM tuh. si pemerintahnya. Si pemerintahnya. Ya, sudah tahu tuh kan? Tuh, dia hikmat nggak, bijaksana nggak datang setelah berapa hari aksi ke UGM gitu? Menurut saya hikmat. Hah? Kan ada banyak kejadian demo disamperin. Hah? Bener nggak? Demo nih. Disamperin sama pihak yang Hikmat di nggak demo. Nusron Wahid dipilih? Itu tidak. Itu tidak. Menurut saya tidak. Satu rangkaian itu, Mas. Iya, tapi kan oke. Kalau kita jadi nih. negara ya, mau membela diri saya datangin Panji. Kenapa? Dia mudah diterima, orang tidak terlalu serius karena konteks serius bisa dibicarain. Ini yang didatangkan Nusron Wahid, nggak hikmat dan tidak bijaksana. itu dalam poin itu. Iya. Satu rangkaian, Mas Panji. Enggak gini dong. Terlepas dari siapa yang dikirim, kan ada tulisannya, don't kill the messenger, kill the Don't kill the messenger. Don't kill the messenger. Ad hominem, ya. Iya. Jadi terlepas dari siapa yang diutus sama pemerintah untuk berdialog, tapi pemerintah lagi ngajak dialog kan? Tidak bijak. Lagi ngajak dialog di depan semua orang pemerintah. Di depan rakyat UGM. Lah, Enggak kan pemerintah nih. Kan- Datang ngajak dialog. logikanya harusnya 1 atau 2 orang pemerintah, 1 atau 2 publiknya kan.
Oh, di dalam forum. Dalam forum itu hikmat dan bijaksana kan? Itu benar. Nah. Semua akan terhindarkan seandainya Totpol itu isinya Salah ada dua orang perwakilan pemerintah, mereka. dua perwakilan. Itu ideal. Coba Mas Panji bayangkan, orang menyimpan gundah gulana nih ngomong cerita program pemerintah. Atas siapa yang mewakili mereka di atas itu? Nggak ada, Mas. Iya. Totpol itu sudahlah cut the stupid things. Asian value. Asian value. Iya. Ya, kalau kita menduga Totpol itu selalu ngasih ruang sama pemerintah, itu dugaan kita semua. Iya. Iya. Kenapa tidak diberikan ruang publik di sana? Datang ke UGM lagi. Yang sedang Gejayan memanggil beberapa hari sebelumnya. Jadi wajar saja karena nggak ada representasi mereka mewakili diri mereka sendiri datang. Iya. Ya, pada intinya sih kita ngerti dasar-dasar alasannya. Sila keempat dulu, ya, saya nggak sepakat itu dipakai referensi ya, untuk. Apa kalau nggak sepakat? Tapi saya setuju sila 2. Betul, yang adil dan beradab. Iya. Sila keempat, tapi nangkep maksudnya ya. Maksudnya kenapa saya pakai sila keempat? Karena menurut saya yang terjadi itu tidak menggambarkan kondisi di mana anak-anak mahasiswa UGM ini ngobrol, diskusi untuk bareng-bareng untuk maju ke depan berdasarkan kebijaksanaan. Kenapa saya kritik Mas Panji kutip sila keempat? Karena Mas Panji punya rasionalitas yang baik. Mengutip sesuatu dengan rasionalitas itu tidak cukup. Apalagi Mas Panji sadar itu sila untuk lembaga perwakilan. Iya, tapi kan konsepnya benar kan? Karena Mas Panji punya rasionalitas yang baik, mengaitkannya jadi terkesan wah benar nih, hikmat bijaksana. Lah, menurut saya nggak begitu. Diskusi dengan Uda Ferry hampir mencapai titik kulminasi, tapi sebelumnya gue potong dulu karena Festival Hiduplah Indonesia Maya akan kembali untuk keempat kalinya. Akan ada monolog kebangsaannya, akan ada stand up-nya, akan ada diskusinya, talk show-nya, dan akan ada musiknya. Tanggal 15 Agustus 2026, acaranya di Usmar Ismail Jakarta. Lu bisa nonton secara langsung ataupun nonton live streaming. Informasinya bisa dilihat di @comika-event, beli tiketnya di loket.com. Monolog kebangsaannya oleh Pak Ahok, stand up-nya oleh Bonar Manlu dan Andri Sakti, kemudian musiknya oleh Tuan 13, dan akan segera diumumkan akan ada talk show antara gua dengan 2 orang perempuan. Pantau informasinya sekali lagi di Instagramnya Comika Event. Kalau pengen nonton Festival Hiduplah Indonesia Maya, yaitu Festival Social Commentary, silahkan disikat tiketnya dan sampai ketemu tanggal 15 Agustus 2026. Mari kita kembali ke diskusi. Yang harus bersikap hikmat dan bijaksana adalah lembaga perwakilan. Karena pasal itu memang ditujukan untuk itu. Iya, dalam bagaimana rakyat bisa hikmat dan bijaksana kalau perutnya lapar, Mas Panji? Tapi kalau perutnya lapar itu dipertegas ya. Apakah itu berarti orang yang lapar jadi boleh beringas gitu? Lapar itu banyak hal, Mas Panji. Bisa tidak adil, bisa kemudian diperlakukan seperti Totpol buat acara. Bagi saya itu kelaparan juga yang susah. Orang lapar, jangan Mas Pandi merasa mereka tidak boleh marah. Makanya di dalam hukum pidana, saya nggak ahli jadi tidak ingat betul dengan istilah-istilah pidananya. Mereka bisa dimaafkan, alasan pemaafnya. Kalau mereka lapar lu mencuri. Oh ada ya? Ada, Mas. Begitu hukum itu. Hukum itu nggak sesimpel itu. Apa alasan Anda mencuri? Oh lapar. Udah segala macam itu pasti alasan pemaaf itu. Jadi Oke, tapi balik Uda Ferry nggak setuju saya pakai sila keempat. Enggak. Tapi saya udah jelas. Agak terlalu mencoba membangun rasionalitas yang baik dengan bunyi yang sama. Padahal menurut saya peruntukannya bukan itu. Tapi saya setuju kalau basis argumentasinya di sila kedua tadi. Pendekatannya oke. Cuman by the way, Baswe, kok tiba-tiba bicara etika moral pejabat dalam konteks itu ya? Siapa? Mas Panji. Pas kapan? Kok jadi sangat kalian harus beretika? Emang mensrea beretika emang? Itu dilakukan di ranah komedi kan? Ini ranah aksi. Enggak, itu ranah diskusi. Ranah aksi mahasiswa, Mas. Bukan acaranya acara diskusi. Iya, tapi aksi mahasiswa. Iya, yang terus Mas Panji bilang kurang beretika, bermoral. Padahal itu cara orang mengkritik. Komedi, Mas Panji, menurut saya,
sebagai penikmat Menurut keyakinan The Ferry. adalah cara Mas Panji mengkritik dan keluar bahasa apapun bagi saya dalam rangka kritik, menyalurkan emosi publik sehingga mereka bisa mengerti sesuatu yang bermasalah jadi bahan tertawaan. Bagi saya sah. Iya, saya juga sekarang semua cara ini ada tempatnya. That's true. Tempatnya menurut Mas Panji oke. Tempatnya bagi mahasiswa kampus mereka. Iya, menurut mereka itu oke, menurut saya formatnya nggak oke. Ya, tapi kita kami- nggak sepakat di situ. Tapi kami merasa oke Mas Panji. Walaupun komedinya ditayangkan di Netflix. Iya, karena memang Rana Ingat lagi nggak? nonton pertunjukan Ingat komedi nggak? kan. Orang yang melaporkan Mas Panji itu bicara soal etika Mas Panji. Betul. Dan saya Yang mas-mas heran. baju emas itu kan. Dia mempertanyakan etika Mas Panji, tapi tindakan dia tidak beretika. itu jok saya juga itu. nah itu contoh yang tepat. Saya tidak salah karena saya lagi melakukan itu di konteks dan ranah saya. Dia keluar konteks di sebuah acara diskusi, dia melakukan gerakan itu. Ya. Jadi kan ada yang kita bisa menilai, lu boleh kayak gini dalam acara yang tepat, lu nggak boleh kayak gini ketika acaranya nggak tepat. Mas Panji Debat makin tajam. Panji Pragiwaksono dan Ferry Amsari beradu argumen soal makna Pancasila, hikmat kebijaksanaan, serta batas etika dalam aksi mahasiswa. Panji mempertanyakan cara penyampaian protes, sementara Ferry menggugat relevansi penerapan sila keempat dalam konteks tersebut. Adu gagasan ini menjadi salah satu momen paling tajam dan paling banyak memancing perdebatan. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Sampai jumpa kembali.